Bab 2685, Dia Menyakitiku. Melihat pemandangan ini, para pengikut Sekte Api yang hadir tercengang. Awalnya, murid yang mengambil tindakan merasa takut setelah serangan pertama. Mereka mengira murid itu pengecut dan gagal, mereka tidak percaya bahwa Jerry yang benar-benar kuat. Dan kali ini, mereka juga percaya bahwa Jerry yang ditakdirkan untuk mati. Tetapi hasilnya adalah tubuh rekan mereka beterbangan, persis seperti kejadian Tuan Muda Garawang yang terbang keluar sebelumnya. Tidak seperti Garawang masih bernafas setelah jatuh ke tanah. Setelah diselamatkan oleh sekelompok tetua dari Sekte Api, dia segera bangun. Akan tetapi, saat murid yang melakukan tindakan itu terjatuh ke tanah, dia sudah mati dan tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di Sekte Api. Akan tetapi, semua orang di rumah Tuan Kota Bahur memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Jelaslah mereka telah menduga hasil seperti ini. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bangga dan gembira di wajah mereka. Lagi pula, selama Jerry yang pergi, orang-orang dari Sekte Api ini datang menimbulkan masalah berkali-kali, dan rumah Tuan Kota mereka harus bersikap rendah hati setiap saat dan tidak berani menyinggung mereka secara langsung. Sekarang Jerry yang telah kembali dan membuat gerakan mendominasi, seluruh rumah Tuan Kota terasa seperti langsung mendapatkan kembali wajahnya. Mereka sangat jelas mengenai kekuatan Jerry yang, jadi ketika murid dari Sekte Api menyerang dengan arogan, mereka tidak maju untuk membantu Jerry yang, karena sama sekali tidak perlu. Tetua kedua Sekte Api memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun murid yang baru saja melakukan gerakan itu bukan yang terkuat, kekuatannya juga tidak lemah, dan dia memiliki basis kultivasi puncak alam surgawa tingkat keempat. Di matanya, Jerry yang seharusnya dipukuli sampai mati, tetapi pada akhirnya muridnya lah yang mati. Tetua kedua Sekte Api langsung murka, "Hei, kamu kejam sekali. Kamu benar-benar menamparkan murid Sekte Api kalian sampai mati hanya dengan satu tamparan. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Cepat berlutut di hadapanku, dan aku akan meninggalkan jasadmu dalam keadaan utuh hari ini." Tetua kedua dari Sekte Api juga memiliki niat membunuh yang kuat. Lagi pula, tepat di bawah hidungnya, pemimpin muda sekte itu terluka parah dan seorang pengikutnya langsung dipukuli hingga mati. Jika dia tidak membunuh beberapa murid dari rumah Tuan Kota Bahur, dia akan sulit menelan amarah ini. Jerry yang di depannya adalah target pertama yang ingin dibunuhnya. Jerry yang tampak meremehkan, dan berkata kepada tetua kedua Sekte Api dengan acuh tak acuh, "Oh, kamu juga ingin mati?" Tetua kedua Sekte Api sangat marah pada Jerry yang hingga dia tidak bisa berbicara. Dia langsung mulai menggunakan keahliannya, melepaskan aura pembunuh yang dingin dari seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Garawang yang terluka parah tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tetua kedua dari Sekte Api, dan berkata dengan lemah, "Kalian bukan tandingannya, semuanya berkumpul, yang terbaik adalah kembali dan meminta ayahku untuk membantu kalian secara pribadi." Mendengar kata-kata Garawang, tetua kedua Sekte Api tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Garawang mengucapkan kata-kata seperti itu tepat setelah dia pulih kemampuannya berbicara. Meskipun dia juga menyadari bahwa Jerry yang tidak sesederhana kelihatannya, dia tetap tidak terlalu mengagumi Jerry yang. Dia mengira Jerry yang hanya menggunakan suatu cara untuk menyembunyikan kemampuan bela dirinya, tetapi sama sekali tidak dapat menjadi lawannya. Bagaimanapun, dia adalah tetua kedua dari Sekte Api dan sangat kuat. Sebagian besar pemimpin sekte tidak berani mengambil tindakan terhadapnya, belum lagi Jerry yang hanyalah seorang pemuda di samping Stanley Wulen. Tetua kedua Sekte Api ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Garawang, "Tuan muda sekte, aku dapat dengan mudah membunuh orang ini, jadi jangan khawatir mengenal orang yang baru saja menyakitimu. Aku akan menemukannya dan membunuhnya untukmu segera setelah aku menyingkirkan bocah sombong dan merepotkan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali beristirahat terlebih dahulu." Garawang langsung murka dan berkata, "Dialah orang yang baru saja melukai aku dengan parah." Bab 2686, Segera Bawa Pulang. Mendengar kata-kata Garawang,
tetua kedua Sekte Api tiba-tiba tampak tidak percaya dan berseru, "Apa?" Pada saat ini, bukan hanya tetua kedua Sekte Api saja yang merasa terkejut, tetapi semua murid Sekte Api di sekitarnya pun merasakan hal yang sama. Di mata mereka, Jerry yang hanyalah seorang pemuda yang tidak memiliki kemampuan bela diri dan sangat arogan. Sekalipun Jerry yang pernah menamparkan seorang pengikut Sekte Api hingga tewas hanya dengan satu tamparan, mereka tetap percaya bahwa hanya karena rekan mereka ceroboh sesaat sehingga terluka oleh sihir Jerry Yang. Di mata para pengikut Sekte Api, Garawang adalah seorang raja yang berdiri tegak di atas semua orang. Lagi pula, dia memiliki kekuatan tahap tengah alam surgawa tingkat ke-6 dan akan segera menerobos ke tahap akhir. Oleh karena itu, mereka yakin sangat mustahil bagi Jerry yang untuk melukai Garawang secara serius. Pada saat ini, Garawang secara pribadi mengidentifikasi Jerry Yang, dan mereka tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Tetua kedua dari Sekte Api mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Muda Sekte, kamu pasti bingung. Bagaimana mungkin orang yang melukai kamu dengan serius adalah orang yang tidak berguna ini? Pasti ada orang lain yang diam-diam melakukannya. Jangan khawatir, aku akan menemukan orang itu dan memenggal kepalanya dengan tangan aku sendiri." Garawang langsung menjadi marah. Orang lain tidak melihat bahwa dia terluka parah oleh serangan Jerry yang sebelumnya, tetapi ketika dia bergegas di depan Jericho Wulen, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada rasa krisis yang kuat di sampingnya, jadi dia segera menoleh untuk melihat. Oleh karena itu, Garawang melihat dengan sangat jelas bahwa Jerry yang menamparnya dengan telapak tangan, dan kekuatan spiritual yang mengerikan langsung menyelimutinya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Maka pada saat Dai secara tidak sadar ingin melarikan diri, dia terkena serangan Jerry yang dan langsung terlempar. Pada saat ini, Garawang sudah sadar. Melihat tidak seorang pun percaya padanya, dia menjadi sangat marah. Karena dia tahu betul bahwa bahkan jika tetua kedua Sekte Api mengambil tindakan sendiri, dia pasti tidak akan sebanding dengan Jerry Yang. Telapak tangan Jerry yang meninggalkannya dengan trauma psikologis yang mendalam. Dia tidak dapat memastikan pada tingkat apa kultivasi sejati Jerry yang berada, tetapi dia dapat merasakan bahwa kekuatan Jerry yang tidak terduga. Kekuatan Jerry yang pastinya sama dengan ayahnya, ketua Sekte Api. Di seluruh Sekte Api, kecuali ayahnya, siapapun yang menantang Jerry yang pasti akan mati. Tetua kedua di depannya hanya berada di akhir tingkat ke-6 alam surgawa. Garawang tentu saja tahu bahwa tetua kedua Sekte Api tidak mungkin sebanding dengan Jerry Yang. Tetapi, tetua kedua Sekte Api sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Jerry Yang, bahkan tidak menganggap serius seluruh rumah tuan kota-kota Bahur. Menurut pendapat tetua kedua, dia yakin bahwa sekarang dia telah mencapai alam surgawa akhir tingkat 6, dia sudah menjadi yang terkuat di dunia seni bela diri kuno. Lagi pula, pemimpin Sekte Api baru mencapai puncak alam surgawa tingkat ke-6. Dan dengan bantuan beberapa teknik rahasia, dia juga dapat meledakkan kultivasi puncak alam surgawa tingkat ke-6. Oleh karena itu, bahkan jika orang seperti Stanley Wulen yang memiliki kekuatan puncak alam surgawa tingkat ke-6 ada di depannya, dia tidak takut sama sekali. Garawang melihat bahwa tetua kedua bertekad untuk mengambil tindakan, jadi dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Cepat bawa semua orang pergi, dia jelas bukan seseorang yang bisa kalian ganggu, bawa aku kembali untuk menemui ayahku segera." Meskipun Garawang sombong, dia masih punya otak. Jerry yang memukulnya dengan keras dan melukainya dengan serius, membuatnya tidak dapat bergerak, seperti lumpuh. Dia sangat khawatir kalau tetua kedua akan membuat Jerry yang marah, menyebabkan dia menderita dan dibunuh oleh Jerry Yang. Oleh karena itu, pada saat ini Garawang hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu membujuk tetua kedua untuk segera meninggalkan tempat mengerikan ini. Akan tetapi, bagaimana mungkin tetua kedua yang arogan itu pergi? Dia langsung memerintahkan beberapa murid Sekte Api, "Kalian segera bawa Tuan Muda Sekte kembali untuk beristirahat." Bersambung.